Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudara? Saya harap keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian baik adanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Seperti saya pun demikian, saya juga dalam keadaan sehat. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Bacaan saya ambil dari Injil Lukas sesuai dengan bacaan hari ini, yaitu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Karena hari ini gereja Katolik memperingati kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bisa belajar, terutama saya sangat belajar dari Elisabet yang begitu sabar, menunggu, berdoa, menantikan janji Tuhan kepadanya. Dia sangat tua. Zakaria pun juga sudah sangat usuh ketika mereka diberi kabar oleh Tuhan untuk menerima janji Tuhan, yaitu anak. Dalam hari tuanya, Elisabet baru mengandung. Maka Zakaria yang sudah setiap hari berdoa, memohon kepada Tuhan, tidak percaya. Dan Tuhan memberikan dia bisu. Sampai pada hari anaknya harus diberi nama dan disunatkan pada umur 8 hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya dapat belajar dari Injil hari ini. Saya harus menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tuhan segala tumpuan harapan saya. Sehingga saya tidak boleh menyangkal sedikit pun supaya tidak dibisukan oleh Tuhan. Untuk itu, mulai hari ini saya mulai bangkit kembali untuk
tidak mengabaikan doa, tidak mengabaikan bacaan-bacaan, dan tidak mengabaikan renungan-renungan yang dikirimkan oleh saudara-saudara yang mencintai saya untuk mengingatkan saya supaya saya tetap semangat dalam masa pandemi ini. Memang tadinya saya awal dari pandemi begitu berat, semangat saya begitu turun untuk berdoa, bekerja, membaca kitab suci, bahkan bangun pun lebih siang dan lebih malas dari hari-hari biasanya. Melalui sabda ini saya diingatkan, saya harus percaya penuh pada Tuhan dalam keadaan apapun. Sesulit apapun keadaan saya, pasti Tuhan akan memenuhi janjinya kepada saya, karena Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Saya banyak belajar dari Elisabet, banyak belajar dari Zakaria yang begitu tekun berdoa, bertapa, mati raga, berpuasa untuk menantikan janji Tuhan, yaitu untuk menerima momongan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yohanes Pembaptis pun begitu mempesona orang banyak. Jadi apakah anak ini nantinya? Kita pun berharap kepada diri kita masing-masing akan kebahagiaan di akhir hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya kembali bersemangat karena sabda ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pun mendapatkan hikmat yang banyak dari bacaan Injil hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita mengakhiri perjumpaan kita dengan doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sungguh hebat. Engkau memenuhi janjimu kepada umat yang penuh pengharapan hanya kepadamu saja. Hari ini saya mendengar kabar gembira dari Elisabet dan Bapak Zakaria karena mereka mendapat momongan. Begitupun juga saya harap kami semua yang setia kepadamu akan mendapatkan janjimu itu, karena janjimu, sabdamu adalah ya dan amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.